Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan keluarga saat ini. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, cinta kasih demi cinta kasih yang senantiasa kami alami, kami dapatkan dari Tuhan, sehingga kami boleh kuat jalani hidup dalam segala keadaan. Amin.
kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Saudara jelas Tuhan, dalam persekutuan doa saat ini kita akan merenungkan tema ingat Tuhan dalam derita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seringkali kami mengakui hidup itu berat untuk kami jalani karena berbagai macam persoalan, pergumulan, penderitaan, bahkan sakit penyakit yang kami alami. Kami rindu ya Tuhan, di dalam persekutuan keluarga saat ini, kami boleh menemukan kehendak Tuhan, dan kami juga dikuatkan, dimampukan menjalani hidup oleh firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 31 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian saudara. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari
daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah jadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada gentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Hidup kita akan bahagia dan kuat ketika firman Tuhan senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah penderitaan tidak jarang membuat kita berbeban berat, bahkan berputus asa. Misalnya berhenti melangkah atau berhenti melakukan sesuatu. Kita terdiam, tidak melakukan apa-apa karena penderitaan yang berat yang kita alami itu. Misalnya sebagai kegagalan, saudaraku, tidak jarang membuat kita ragu-ragu atau bahkan kita takut melangkah lagi. Kita trauma kalau mengalami kegagalan lagi. Sebuah masalah yang berat yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita tidak jarang membuat kita lelah dan kita berhenti melangkah. Sakit penyakit yang berat dan lama tidak sembuh-sembuh, misalnya corona membuat kita putus harapan dan kita malas ke tempat pengobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu Daud pun juga mengalami penderitaan dan kesedihan yang luar biasa di dalam hidupnya. Apakah itu, saudara? Yang pertama, Daud dicela, difitnah, dijelek-jelekan di hadapan banyak orang oleh musuh-musuhnya. Hal itu membuat Daud merasa tidak berguna, membuat Daud merasa seperti barang yang pecah, hancur hatinya, hancur hidupnya, karena orang-orang sekitarnya tidak percaya lagi kepadanya. Kemudian yang kedua, saudara, teman-temannya dan orang-orang yang dikasihinya mulai meninggalkan dan menjauhi dirinya. Karena fitnahan tadi, orang-orang sekitarnya mulai tidak peduli kepada Daud, mulai membenci Daud, mulai menjauhi dan meninggalkan Daud, sehingga Daud merasa sendirian di dalam menghadapi penderitaan yang dia alami. Ditambah lagi, saudara, yang ketiga, Daud mengalami sakit penyakit. Dadanya sesak. Dia merasa kekuatan fisiknya semakin merosot karena usia yang semakin lanjut. Dia merasakan tulang-tulangnya menjadi semakin lemah. Kekuatannya sangat menurun di tengah-tengah usianya yang semakin tua itu. Kita bisa membayangkan, saudaraku, dengan kekuatan fisik yang semakin lemah, dia mengalami sakit penyakit, difitnah oleh musuh-musuhnya, ditinggalkan semua orang yang dia kasihi. Daud mengalami penderitaan dan kesedihan yang sangat, dan dia sendirian menghadapi semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesedihan
dalam penderitaan, Daud tidak putus asa. Daud tidak berhenti melangkah, tetapi dia ingat Tuhan dan mau datang kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saudaraku? Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesendirian, Daud ingat dan mau datang kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, Daud mengakui bahwa hidup Daud itu ada di tangan Tuhan. Daud yakin hidupnya dikontrol oleh Tuhan. Hidupnya ada dalam kehendak Tuhan. Hidupnya ada di dalam perlindungan dan cinta kasih Tuhan. Sehingga Daud, khususnya saat mengalami penderitaan dan rasa kehilangan, ia mengingat kasih, ia mengingat pertolongan, ia mengingat kebersamaannya dengan Tuhan. Sehingga Daud tidak berkecil hati, tidak putus asa, tidak patah semangat, tetapi terus melangkah dan melangkah bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, Daud mengakui bahwa Tuhan itu akan senantiasa memberi dan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Daud yakin Tuhan mampu dan mau melepaskan dirinya dari musuh-musuhnya. Daud yakin Tuhan mau dan mampu melepaskan dirinya dari segala kesukaran, dari segala penderitaan. Daud yakin Tuhan mau dan mampu menyembuhkan dirinya dari sakit penyakit yang dia alami. Hal itulah yang membuat Daud tidak larut dalam rasa kesakitan, tidak larut dalam kesedihan yang mendalam. Tetapi ia menjadi kuat, tabah, dan tetap bersuka cita, tetap bersemangat di dalam menjalani proses hidup yang saat itu ia alami. Daud tetap berani dan mau melangkah sampai dia menemukan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Daud ingat Tuhan, ketika Daud yakin bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi dirinya, maka di tengah-tengah penderitaan yang dia alami itu, Daud mau datang dan berdoa kepada Tuhan, meminta yang terbaik dari Tuhan. Sehingga saudaraku, di tengah-tengah doanya itu, Daud mengalami ketenangan, Daud mendapatkan semangat, dan Daud menjadi berani dan semakin berani melangkah dan melangkah. Daud menjadi seorang yang setia dan tabah, menanggung beban penderitaan, dan terus berusaha sampai segala sesuatu menjadi baik dan baik dari hari ke hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, khususnya di saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami permasalahan, saat kita mengalami sakit penyakit, mungkin saat ini saudaraku mengalami penyakit corona itu. Saya mengajak kita semua, mari kita meneladani Daud. Yang pertama, janganlah kita takut dan menjadi putus asa karena penderitaan yang kita alami itu. Mengapa, saudaraku? Karena jikalau kita menghadapi penderitaan, menghadapi sakit penyakit dengan ketakutan dan kepusasaan,
maka semuanya akan semakin menghancurkan kehidupan kita, membuat kita semakin berkecil hati, membuat harapan kita akan semakin luntur, dan kita pun akan semakin terpuruk di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudaraku, mari kita mengakui dan meyakini saya dan saudaraku ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kita ada di dalam cinta kasih Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan hidup kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika kita yakin bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan, mari kita semakin belajar pasrah kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, mari kita meyakini bahwa Tuhan itu bekerja dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga saudaraku, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita yakin yang terbaik akan kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan akan mau dan mampu menolong kita, memampukan kita menyelesaikan segala pergumulan kita, segala penderitaan kita dengan baik. Tuhan pun akan mau dan mampu menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit yang kita alami, apapun itu. Sehingga saudaraku, mari dalam penderitaan kita, dalam sakit penyakit kita, jangan putus asa, tetapi ingatlah akan Tuhan. Datanglah kepadanya, mintalah kekuatan dan pertolongan Tuhan. Maka kita akan dimampukan menjalani, melewati segala proses kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudaraku, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus mendampingi dan memberkati kita.